Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad. Sebelumnya saya di kelas 11 MIPA 4. Sekarang saya di kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan melaksanakan pengayaan Bahasa Indonesia rapot semester 1 kelas 11. Dan hari ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi alur, babak, dan konflik dalam drama. Yang pertama, pengertian drama. Drama merupakan karya sastra yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak dan percakapan di atas panggung. Drama ditulis dalam bentuk percakapan dengan tujuan untuk dipentaskan. Percakapan atau sering disebut dengan dialog merupakan inti dari sebuah drama. Yang selanjutnya, karya sastra terbagi atas prosa, puisi, dan drama. Perbedaan antara drama dan karya sastra yang lain adalah bahwa drama tersusun atas dialog antar tokoh. Hal lain yang membentuk drama dengan karya sastra lain adalah unsur pembentuknya. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pementasan sebuah drama. Unsur-unsur dalam drama sebagai berikut. Yang pertama, alur atau plot. Adalah rangkaian peristiwa dalam drama yang mempunyai penekanan adanya hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya, babak adalah sebuah bagian dari lakon drama. Yang terakhir, konflik adalah unsur untuk memungkinkan para tokoh saling berinteraksi. Yang selanjutnya, alur atau plot. Rangkaian peristiwa dalam drama yang mempunyai penekanan adanya hubungan sebab akibat. Alur dan drama dapat disajikan dengan beberapa jalinan sebagai berikut. Yang pertama, jalinan sirkuler. Bila plot disusun dari peristiwa A dan akhirnya kembali ke peristiwa A. Yang selanjutnya, jalinan linear. Bila plot disusun secara kronologis dari peristiwa A sampai peristiwa Z. Jalinan episodik. Bila jalinan plotnya terpisah, maksudnya dalam satu drama mengandung dua atau lebih jalinan peristiwa. Dalam drama, ceritanya harus bergerak dari suatu permulaan melalui suatu bagian tengah menuju suatu akhir. Berikut bagian-bagian dalam drama. Yang pertama, eksposisi. Suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat. Memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi waktu cerita, mengajukan konflik yang dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Yang selanjutnya, komplikasi atau bagian tengah cerita. Konflik mulai menajam. Pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dirinya dan tujuannya. Dia mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan yang dihadapi. Yang terakhir, resolusi. Hendaklah muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahulunya dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks atau turning point. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Yang selanjutnya, babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Suatu lakon drama dapat terdiri atas 1, 2, atau 3 babak, bahkan mungkin lebih. Dalam seni pementasan drama, batas antar babak ditandai dengan turunnya layar atau matinya penerangan lampu pementasan. Bila lampu dinyalakan kembali atau layar diangkat kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung yang menggambarkan setting berbeda. Sementara itu, babak dalam naskah drama ditandai dengan adanya penulisan kata babak atau secara serta-merta pergantian latar cerita. Yang selanjutnya, konflik. Konflik merupakan unsur yang memungkinkan para tokoh saling berinteraksi. Konflik tidak selalu berupa pertengkaran, kericuhan, atau permusuhan di antara para tokoh, tapi dapat juga berupa ketegangan batin antar tokoh, perbedaan pandangan, atau sikap antar tokoh. Yang selanjutnya, konflik dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang pertama, konflik eksternal.
Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Konflik eksternal dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik fisik dan sosial. Konflik fisik adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan. Misalnya konflik yang dialami tokoh akibat banjir, kemarau panjang, gunung meletus, atau peristiwa alam lainnya. Yang kedua, konflik sosial adalah konflik atau masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar manusia, misalnya masalah penindasan atau pertengkaran. Yang kedua adalah konflik internal. Konflik ini merupakan perbenturan atau permasalahan yang dialami seseorang tokoh dengan dirinya sendiri, misalnya masalah cita-cita, keinginan yang terpendam, keputusan, kesepian, atau keyakinan. Kedua jenis konflik di atas dapat diwujudkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu pementasan drama. Konflik-konflik tersebut dapat berupa konflik utama atau konflik pendukung. Konflik utama biasa konflik eksternal, internal, atau keduanya, merupakan sentral alur dari drama yang dipentaskan. Sedangkan konflik pendukung bertujuan untuk mempertegas keberadaan konflik utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.